itu terdapat, teman-teman kalau misalkan ingin melihat di dalamnya apa saja, itu bisa CTRL spasi, ya, dan muncul beberapa pilihan. Di sini boleh dipilih bagian decoration ya, karena kita ingin mendekorasi sebuah kotak ya. Lalu decoration itu membutuhkan sebuah widget yang dimana widget kita pakai box station. Dan di dalam decoration itu ada color, ada image, border radius, masih banyak itu. Di sini pilih bagian warna, dan kita akan nambah color, yaitu color misalnya biru, ya. Kalau di save tidak muncul ya, karena kita tidak mendeklarasi tinggi dan juga lebarnya tuh berapa. Jadi warnanya itu warna biru, tetapi tidak dikasih tahu tinggi dan lebarnya berapa. Ya, berarti di dalam kontainer ini boleh ditambahkan height, yaitu 100, dan width-nya itu 100 juga. Di save. Nah, muncul ya di atas. Cara lalu kita mau mengubah yang tadinya di atas posisinya itu kita turunkan atau di tengah. Ini sudah berada di tengah. Kita memakai center, widget center, ya berada di tengah. Cara untuk dia posisi di tengah-tengah pas di layar handphone kita, itu kita bisa tambahkan main axis limit yang seperti pertemuan kemarin sudah dipraktikkan di bagian kolom. Itu bisa ditambahkan main axis limit yang ini. Lalu setelah itu boleh ditambahkan my axis center. Di save aja. Dan ya sudah, posisinya sudah terubah menjadi di tengah ya. Lalu di sini di bagian container ini kita duplicate. Jangan di bagian container itu kita kasih put. Lalu di bagian kontak ini itu kita bisa tambahkan. Jadi ada dua isi dari satu kotak warna biru. Ini di copy saja, bagian kontainer ini diklik, di ujung kontainer itu diklik, itu ada arah penutup ya. Bisa kalian pilih saja sampai penutup, lalu di copy dan dipaste di bawahnya kontainer, di penutup kontainer. Ya, kalau di save, ya muncul dua kotak ya. Tetapi ini kotaknya masih warna biru dua-duanya. Ini bisa diubah saja colors-nya menjadi warna kuning. Oke, nah ini mungkin agak dempet ya. Ini bisa ditambahkan seperti pertemuan kemarin yang sudah dijelaskan, yaitu spacing bagian kolom. Ini bisa ditambahkan spacing. Dan spacingnya contoh dikasih 5 saja. Di save. Ya, sudah memiliki sebuah space ya, tetapi memang nggak terlalu banyak karena kita settingnya itu hanya 5. Selanjutnya, ini kita tambahkan terus. Jadi kita tambahkan kontainer lagi yang tadi. Jadi ada 3, ada warna biru, kuning, dan ini ubah jadi warna ya. Jadi ada 3 ya. Pertama ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna merah. Di save. 3 warna ya. Lalu, nah saat kita menggunakan seperti ini, itu membutuhkan codingan yang memang agak sedikit banyak dan agak ribet ya. Kita membutuhkan kontainer ada 3, dan
Bayangkan kalau misalkan kita membutuhkan card-nya itu lebih dari 3, misalkan 10 atau bahkan lebih dari 10. Nah, kita nggak selalu menggunakan seperti ini. Saatnya kita menggunakan untuk komplit. Yang dilakukan itu kita gunakan function dan kita gunakan terus menerus. Akan langsung coba di bagian paling bawah, bisa di scroll paling bawah, dan di bagian paling bawah itu kita kasih enter saja, dan tambahkan widget ya, karena kita ingin menambahkan widget. Lalu di sini itu contoh box warna. Namanya itu bebas, disesuaikan saja dengan fitur yang ingin dikembangkan. Selanjutnya dikasih sebuah parameter, tapi dikosongkan saja, dan kasih kurung kurawal, dibuka dan tutup. Lalu di sini jangan lupa kasih return ya. Nah, returnnya apa? Kita balik ke dan kotak yang tadi. Ini kita ambil yang biru, bebas, yang ambil warna merah, biru, pun. Kita contoh ambil ya, diambil X atau kontrol C, lalu dari sini. Seperti ini. Nah, ini kata ini penukarannya lanjut. Ya. Setelah sudah membuat widget box warna return on time type box, selanjutnya kita akan memanggil warnanya. Jadi corner yang warna kuning juga merah, ini kita bisa hapus saja. Oke, dihapus. Lalu ini kita panggil box warna yang ini di bagian kolom, di dalam kolom. Lalu kasih spasi karena kita ingin lanjutkan codingan. Di save aja. Muncul ya warnanya. Warnanya akan muncul biru. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menambahkan lebih dari satu box ya. Contohnya kita ambil 3 box. Jadi kita panggil terus menerus box ya. Jadi di sini mungkin ada 3 box yang akan ditampilkan. Tapi warnanya terus menerus akan menjadi warna biru. Karena kita setting di bawah function atau widget di sini warnanya biru. Kalau kita ubah jadi warna merah dan di save, semua card akan berubah menjadi warna biru. Ya. Lalu jika teman-teman ingin berbeda, ini pastinya tidak akan sama semua kan. Ini kita bisa tambahkan. Jadi setiap kotak itu warnanya berbeda-beda. Ini bisa di dalam parameter box warna. Ini kita coba dimasukkan ya sebuah color atau warna ya. Warna misalkan warna ini bebas ya. Dan lalu jika sudah ditambahkan parameter warna pada widget box warna, lalu di bagian color ini kita ubah menjadi warna. Warna ini diambil dari color atau variable color. Ya. Intinya kita membuat sebuah parameter variable warna color ya, dan variable namanya warna. Dan saat kita sudah buat di parameternya, kita masukkan ke dalam box decoration. Warnanya langsung kita panggil. Setelah sudah kita panggil, kira-kira bakal error karena muncul parameter. Di sini sudah muncul parameter, tetapi di sini kita harus mengisi parameter itu. Kita isi dulu, dan di bawahnya itu kasih merah.
dan di sini yellow atau kuning ya. Lalu di save. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat widget ya, hanya satu widget, dan widgetnya itu kita bisa panggil terus. Jadi kalau misalkan mau tukar warna, kita bisa panggil box dengan warna hijau. Jadi sesuai kebutuhan saja. Nah, misalkan di dalam ini tambah kebuat dia di folder, dan setelah storage kita pilihkan kan. Maaf saya off cam ya, karena suara agak sedikit lag kalau oke. Sebenarnya akan menambah sebuah ya di mana itu kita berbeda seperti yang di nah, kode itu bisa si chat ya. Di chat ini itu kita bisa tampilkan atau boleh with text ya. Dan teks ini membutuhkan data yaitu string. Ini masuk hello aja, di save seperti ini ya. Nah, kalau misalkan mau dipanggil, udah tinggal panggil widget ya, klik bagian teks, lalu klik kanan kan refaktor ya, atau kalau teman-teman ingin simple, ini boleh klik teks ya, lalu sentence. Di dalam sini itu kita khusus karena bukan child to text gini ya. Jadi kita ada widget center, yang dimana widget center itu kita isi lagi dengan widget text, dan widget text itu isi lagi kita dengan string ya, seperti ini. Jadi ada widget center, dan widget center ini kita isi dengan widget text, dan widget text kita isi dengan string. Ini yes. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ada center, lalu di center ini kita tambahkan widget text. Kalau di ya seperti ini sama aja. Ini kan masih sama ya, hello semua gitu loh. Semua ini kita ubah atau kita ubah jadi semuanya itu berbeda. Ini kita bisa tambahkan parameter text atau string ya, karena kita bentuknya string. Di sini nama gitu ya, atau elemen ya. Lalu ini bagian N. Maksudnya di bagian center atau child text ini diubah aja menjadi variable elemen yang tadi kita sudah buat di bagian sini. Ya. Jadi kita tadi membuat string elemen dan kita panggil elemen. Ya, sorry, ini bukan seperti ini. Tapi di dalam sini ya, karena tadi itu bukan string, tapi jadi kita bisa hapus hello ini menjadi elemen. Nah, seperti ini. Ya, karena tadi di dalam teks itu ada string, dan string ini kita ubah jadi variable string. Sama aja, tapi ini kita sudah dimasukkan sebuah data. Lalu kalau kita scroll ke atas, ini masih error karena butuh parameter tambahan, yaitu parameter sebuah elemen atau teks ya, string. Misalkan elemen 1. Ini coba ditambahkan aja semua dengan teksnya itu yang berbeda ya, supaya kita lihat komponen itu memang berbeda-beda. Tapi beda mantap yang sini ya. Kalau dia maksudnya ada berbeda elemen. Jadi yang tadi hello semua dengan sama, tapi sekarang tuh sudah berbeda-beda setiap elemen.
Jadi ini tuh yang dinamakan konsep komponen dan juga card ya. Kalau card itu seperti ini ya, card itu kotak, tapi kita tuh kalau misalkan card tidak perlu menggunakan widget card karena memang di Flutter itu ada widget yang namanya card ini, tetapi ini bisa kita gunakan ataupun tidak digunakan. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan sebuah card, itu bisa juga pakai ini. Atau kalau misalkan lebih simple atau lebih enak gitu ya, lebih populer, itu bisa pakai container. Sesuai kebutuhan saja. Dan di sini penerapan komponen kita sudah gunakan dan juga card-nya sudah kita gunakan. Selanjutnya, bagian navigation screen. Untuk navigation screen itu akan kita lanjut ke bagian the next ya. Jadi di sini kita sudah membuat komponen ya sederhana yang nama widgetnya adalah box warna-warna. Lalu komponen ini itu menerima sebuah parameter, yaitu parameter warna dan juga elemen, atau bisa dibilang variabel color warna dan juga string ya. Dan ini itu tuh sebenarnya itu memang tidak terus menggunakan seperti ini, tapi ini itu digunakan untuk sesuai kebutuhan. Biasanya digunakan itu untuk aplikasi yang sudah banyak ya, dan fitur itu sudah leluasa. Jadi kita bisa gunakan konsep seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin penjelasan dari apa itu UI slicing. Jadi sebelum kita mulai coding lagi, kita kenalan dulu dengan istilah UI slicing. UI slicing itu sebenarnya sederhana. Contoh misalkan ada desain dari Figma ataupun di Canva ya, atau bahkan dari gambar aplikasi gitu kan. Nah, tugas kita itu sebagai mobile development itu adalah memecahkan desain menjadi bagian-bagian kecil yang dimana nantinya itu kita bisa gunakan untuk di widget Flutter. Jadi kita itu lihat tampilannya dulu, lalu kita pikirkan kira-kira mau pakai widget row, column, container, atau widget apa. Dengan cara ini kita itu jadi lebih mudah saat menulis kode. Ya, intinya kalau misalkan kalian ingin memulai coding atau membuat tampilan aplikasi, itu teman-teman harus dipecah dulu pakai UI slicing. Dilihat apakah card ini membutuhkan row, column, ataupun widget lainnya. Ya, oke. Di sini mungkin kenapa penting karena memang untuk mempermudah ya pembagian kerja di dalam tim development, dan kedua itu membantu mengenali pola ya supaya kita bisa lebih bisa digunakan kembali ya. Dan yang ketiga itu mengurangi potensi error ya atau overload ya. Dan untuk nomor 2 itu tadi kita sudah praktik secara langsung yang dimana kita itu membuat satu widget dan kita bisa panggil terus-menerus. Oke, di sini ada slicing screen pertama yang home ya, dan kita akan membuat sebuah tampilan seperti ini ya. Dan di sini itu ada beberapa yang mungkin teman-teman harus tahu. Yang pertama itu ada sebuah header area yang dimana memakai sebuah widget row ya, yang di sini itu ada teks nama dan juga foto profil bulat ya, foto profil yang ini ya. Lalu di sini juga mungkin ada alamat yang kita bisa tambahkan. Dan di sini ada sebuah card ya, card status card container ya. Di sini untuk menampilkan waktu ya, waktu real time, dan di sini ada check in dan juga check out. Oke, selanjutnya di sini ada presensi shortcut ya. Jadi ini pakai widget kolom dan juga card ya. Atau misalkan teman-teman mau pakai container itu juga nggak apa-apa, nggak masalah.
Dan di sini itu untuk akses fitur absensi. Jadi kalau misalkan kalian nanti ke depannya itu aplikasi kita itu pas scan scan card ini diklik itu akan pindah ke bagian halaman scan QR code ya, yang nantinya itu langsung kita bisa gunakan untuk halaman user. Selanjutnya di sini adalah laporan absensi section ya. Ini kita pakai widget live list view ya untuk menampilkan baris riwayat atau kalau misalkan teman-teman pakai konten yang tadi sudah diterapkan itu nggak apa-apa, seperti sebut aja dan semua masih dari handphone. Oke, di sini sudah ya. Kata pertama tidak untuk mempertimbangkan. Ya, tadi sudah saya jelas di slide sebelumnya. Mungkin kita langsung spesifik. Oh ya, belum praktik ini mungkin mau bawah tuh ada data yang tidak akan coba ya. Barang yang bisa sederhana karena storage juga dan ini gunakan atau berapa pinjaman yang dan nantinya data dan hitung praktek. Oke. Sudah mungkin lagi kita pikirkan ya kembali ke sedia ya. Maaf ya kalau misalkan suara saya putus-putus karena memang terganggu sinyal ini ya. Oke. Di sini sudah balik lagi ya ke bagian Android Studio. Lalu kita bagian widget box warna ini boleh dihapus aja. Boleh dihapus ya. Jadi di bagian penutup sini, dari sini, widget sampai penutup akhir, ini dihapus aja. Karena nantinya kita akan buat semua widget itu kita pindahkan file. Karena kalau seperti ini, itu tidak berantakan ya, bisa dibilang berantakan codingannya. Karena memang satu file itu, satu halaman itu kita khususkan untuk halaman itu. Jadi nggak usah dibuat widget di halaman yang disesuaikan dari filenya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin buat widget, itu jangan ditaruh ke bagian satu halaman ini. Ya, ini hanya contoh. Jadi bisa nanti teman-teman tambahkan file, misalkan file widget screen.dart. Itu bisa kita pindahkan ini ke file tersebut. Ini bisa dihapus ya. Di bagian ini mungkin ada error karena kan widget box warna itu masih udah tidak ada ya. Jadi ini bisa dihapus juga ya. Lalu selanjutnya kita akan buat tampilan seperti yang ada di PowerPoint ya di sini ya. Kita akan buat yang pertama itu mungkin kita buat header-nya dulu atau kita balik ke Android Studio deh. Balik ke Android Studio. Itu teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu ada folder-folder ya. Yang dimana di sini itu kalian cari folder lib ya, yang sudah dijelaskan di pertemuan kedua kemarin. Folder ini itu digunakan untuk project-project kita, file-file kita, atau codingan kita full semua. Jadi kalau kita ada codingan splash screen ataupun ya codingan penting, ini kita bisa masukkan ke bagian lib ini karena ini adalah folder penting untuk project kita. Ya, intinya semua project kita atau file kita itu kita masukkan ke dalam folder lib ini ya. Dan ini teman-teman bisa klik kanan ya, klik kanan pada folder lib dan pilih yang paling atas atau new karena kita ingin membuat baru, dan di sini bisa pilih bagian directory ya atau membuat folder lah. Boleh dikasih nama user ya, karena nantinya ke depannya itu aplikasi kita itu ada dua role, yaitu admin dan juga user ya. Dan untuk admin nanti kita akan lihat halamannya itu seperti apa. Ya, ini kita fokus ke bagian halaman tampilan statis bagian halaman user. Kalau sudah di enter ya, lalu
Di bagian user, folder user itu boleh diklik kanan, ya, seperti yang tadi. Klik kanan di bagian folder user ya, bukan bagian user lead. Jadi di bagian klik kanan user, folder user. Lalu pilih new lagi ya buat baru, dan di sini bukan directory melainkan dart file. Karena kita ingin menambahkan file bagian halaman user home ya, atau bisa dibilang beranda. Ini bisa dipilih ya. Lalu boleh dimasukkan user home view ya. User home view ini boleh huruf besar, huruf kecil ya, ini tidak masalah. Yang penting teman-teman jangan ada spasi ya kalau bisa, dan mungkin seperti ini untuk pembagian. Jadi kalau misalkan ingin pembagian itu bisa huruf besar ataupun underscore bisa, tapi ini huruf besar aja. Jadi user home view ya, H-nya besar dan juga V-nya kecil. Oke, selanjutnya boleh di titik dot ya, karena kita kan ingin membuat sebuah produk. Kalau udah ya, jadi akan otomatis menambah ya teman-teman. Dan di sini kita memulai perkodingan untuk bagian user home yang ada di tampilan seperti ini. Oke, kita buat dulu. Yang pertama adalah bagian header, yang dimana itu menampilkan data nama dan juga lokasi user. Oke, di sini mungkin ada beberapa tambahan widget yang kemarin belum dijelaskan ya. Jadi mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Widget tambahan yang baru. Balik lagi ke bagian Android Studio, dan di sini kita boleh import ya, karena kita mau menggunakan Flutter, jadi kita bisa import. Lalu setelah import kita akan memasukkan package Flutter ya, package Flutter material dot yang paling atas ya, yang bagian material dot ya. Ini bila diklik atau di enter seperti ini. Nah, kalau sudah diimport, selanjutnya kita akan melanjutkan perkodingan di halaman seperti yang ada di sini ya. Jadi kita membuat yang header yang dahulu ya, kita dulu. Di bagian sini masih statis. Jadi kita pakai yang status. Tadi yang minggu kemarin dijelaskan dua ya, status dan juga full. Karena stat ini itu untuk statis atau tidak berubah. Kalau stat full sudah bisa ada perda atau kan klik atau ya segitu. Intinya kalau teman-teman di halaman status itu tidak apa ya, kalau itu kan itu membutuhkan fitur ya memang kompleks. Di sini kita pakai stateless ya, boleh diketik stl ya, stateless ya di sini kita L. Kalau sudah di enter ya, dan di ini itu bisa bahkan kan yang jaser view ya besar lalu di bagian return ini kita nggak abaikan saya. Di bagian return itu kita ubah. Tadinya kan placeholder ini kita hapus dan kita ganti jadi maksudnya itu ada scan ya ataupun ada namanya area ya, scaffold ya, atau kita bisa kan yang ini ya, karena ini itu dengan scaffold, tapi bedanya area ini itu adalah ya, yang dilakukan untuk mengatur posisi dan juga susunan ya,
agar tidak terpotong oleh si perangkat seperti gitu ya yang ada di baterai ini ya. Jadi dia tidak akan terpotong. Oke. Kita ini lalu cara dia terlalu ya struktur itu ya di bagian area ini itu membutuhkan sebuah chart ini juga membutuhkan sebuah widget. Widget itu kita bisa tambahkan single profil widget baru ya. Ini nantinya itu kan bisa bisa di gitu. Nah itu tuh membutuhkan single profil karena nantinya dia juga orientasi juga akan banyak jadi bisa di scroll. Oke. Jadi ya di sini bisa menambahkan widget single ya single profile gitu ya. Nah selanjutnya dari bagian profil ini itu membutuhkan widget ya membutuhkan widget lagi yang kita bisa kita gunakan kita mau membuat kita bisa gunakan sebuah kita tinggal dibuat juga fokus ke bagian dan di bagian ini kita pakai ujian itu kan memang ini juga banyak yang intinya di ini banyak sudah banyak widget lain yang juga tidak kita menggunakan untuk oke. Sekarang kita khusus suasananya. Oke. Tidak pakai kan ya. Oke, dilanjut. Mohon maaf kalau kesenangan memang putus suara ya. Tidak memang terganggu warna ekspresi kita. Oke, kita lanjut aja di bagian poin ini kita membuat children ya. Oke. Di bagian children ini kita bisa tambahkan ya. Kita bisa nambahin sebuah pertama itu ada header itu lokasi ya. Bukan maksudnya tukar row ya, kanan dan kanan kiri ya. Kanan dan kiri. Yang ada nama, ada lokasi dan juga ada ID di sini nih. Nah, yang di mana kalau dia berjejer ada horizontal itu kita pakai row. Pakai row. Ini di bagian ini kita bisa tambah row. Ya, widget. Jadi return ini ada area. Di area ini kita memilih child terus single profil yang karena tujuannya itu bisa scroll. Terus selanjutnya ada kolom itu ya kita bisa menambahkan lebih dari satu saja berbentuk atau menurun ya. Lalu di bagian kolom ini bisa sebuah row yang dimana nantinya ada sebuah widget yang bersampingan atau berjejer secara horizontal ya. Ini lokal itu sama dengan IP ya. Jadi kayak selanjutnya dari dana kita bisa bahkan sebuah spending ya untuk tidak apa namanya untuk tidak maksimum space-nya ya dan lebih responsif jadi kalau misalkan aplikasi satu halaman itu dipakai di berbagai layar misalkan itu kecil itu tetap responsif dan berdasarkan itu ini bisa kita lakukan children ya. Lalu di bagian children juga ini dari sisi spasi karena untuk mengisi sisi ruang yang tersedia dan juga lebih responsif. Oke. Ini bawah saja ya seperti ini ya. Ini belum diisi jadi biasanya saya apa belum ya karena belum ini itu dibentuk ini ada nama dan ya
Dari dia satu kolom ya, itu kita bisa isi ya bisa teks ya teks lalu ya dicek so oh ya kalau dulu ya jadi sebelum menggunakan bisa ada umum itu kita bisa coba buat ya sama saja kayak lainnya membutuhkan syarat ya. Nah, selanjutnya di sini boleh tambahkan bicara teks di mana teks ya itu tadi bisa ya seperti ya kalau kalau ya kalau di kayaknya sudah sebenarnya tapi kami agak kaget pasti itu loh. Ini coba kita tambahkan aja lagi ya kita styling ya di tag kita tambahkan styling ya supaya lebih enak gitu ya lebih enak dilihat. Ini ke bawahnya saja baik di bagian style ini untuk ya style nah di bagian tag ini itu ada berbagai macam ya, ada warna, ada size dari fontnya, ada bentukannya atau font weight ya ini bisa disesuaikan ya. Tapi di sini kita pakai font size-nya 15 saja dan font big itu bold ya. Font size itu 15 dan font big-nya itu yang bold ya. Font big titik bold ya. Seperti ini ya. Coba kalau misalkan kita reload gitu. Oke, ini sudah tidak ya karena tidak gitu. Kita tidak panggil dia tidak banyak itu karena yang itu masih ya. Jadi kalau ditambahkan tapi belum ada kita tidak ada salah satu solusi ya tidak mudah kita bisa pasang saja di bagian sensor karena sensor ini juga sih kita tarik jadi dia sebagai ya ini saya coba jadi kalau ada melihat ini boleh dilihat di sensor jurus sensor dan cari jurus yang ada di sini ya seperti itu kalau sudah itu ya kalau sudah lalu home itu kita jadi sedang gitu ya. Nah, kalau sudah di sini ini itu dipanggil dari sini. Jadi kalau yang ada lagi ini juga bisa masak. Jadi oke, ini karena tidak ya, karena tidak bisa ya. Kita nggak bisa ya. Warna itu kita seperti apa ya. Warnanya juga apa ya. Kita belum pasti tahu apa bisa kita tambahkan ya. Di bagian sini juga bisa ya. Atau kalau misalkan mau kasih theme, kita tambahkan theme aja ya. Di bagian kita balik lagi ke main ya kita balik ke bagian main lalu di bagian ini bagian apa itu pasti di dalam ya di dalam kita kasih theme ya kita kasih theme untuk menambahkan sebuah apa sih rasanya data itu ya data itu data lalu di sini itu bisa kalian kasih kepo dan ini kalau
kalau belum memang harus ubah dari sini ya ya dan kita ini komunikasi soal itu ini kita kemarin sudah berubah sebuah ya yang ada di sini ya 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 ini family kata itu dari aset dan jadi harus sesuai ini kita masuk aja dimasukkan ke dalam sini ya nah ini belum berubah memang belum ini saya ini berarti ini teman-teman harus berubah aja dulu ya menjadi skempo ya yang tadinya begini seperti ini ya ini diubah seperti di skempo ya karena memang kita ini jadi siap semua hal ya pada skempo jadi kita bisa usaha membuat atau membuat di dua nanti nah ini apa karena memang tidak bisa ya sini itu ada dua biji ya jadi di bagian mobil kita enggak LP itu kita bisa menjadi boot ya kalau udah di seperti ini ya ini memang agak jauh apa kalau ini sudah ya sebenarnya bisa pakai seri tetapi harus menggunakan colornya itu secara manual satu-satu jadi saya pikirkan kalau kan itu agak ribet karena setiap hari kita kasih color itu warna hias setiap hari itu jangan seperti oleh tapi lebih tidak gimana ya dia agak ribet kita set langsung secara otomatis jadi semua yang aman yang di video itu berubah oke oke kita tambah ya nih alam ya ini masih di samping ya nggak apa kita tambahkan tadi yaitu sebuah alamat ataupun kita ubah dulu ya jadi di pesan tadi ya pakai sudah kita bahas ya proses proses sistem itu tidak bisa di sini. Oke, berarti di bagian sini yang bergerak atau bagian mana apa asal ya di bagian itu atau harus dilakukan sebuah proses label ya dan itu bisa mulai aja proses label ya ini kita tahu dari yang kedua dari pojok kiri ya bisa aja kayak tambahkan di bagian sini lalu di bagian roti pun harus kita tambahkan ya di bagian dan tambahkan dahulu dia teks struktur malam ya tambah sebuah halaman ya di sini kita tulis
di save saja. Lalu sudah selesai. Kita lihat ini kemudian dia tes ya, itu kan gambaran sebuah itemnya. Ini sebenarnya ini boleh ditambahkan pos. Nah, seperti ini ditambahkan ya. Jadi yang tadinya kolom ini kita boleh tambahkan lagi bagian kolom kedua ya, kolom CST. Nah, jadi dia muncul di kolom kiri. Ini kita bisa jadi kita bisa setting dari bagian profil ya, di bagian profil ada di bagian sini. Di bawah atas sebenarnya jadi lalu di bagian situ kita kasih jadi di sini kalau tadi bisa on itu bisa atur atas kanan kiri bawah ya kalau itu secara untuk hari biasa kalau misalnya ya udah atas kanan kiri bawah 10 tapi kalau Inggris itu bisa dipakai ini kalau bisa atur kami 20 kali ya seperti apa ini sesuai align pon ya Oke, ini kalau sudah ditambahkan foto ya, foto icon ya, yang dimana icon itu harus buat dari code ya. Di sini ya, teman-teman. Di bagian kolom ini sudah tutup bagian kolom. Lalu di sini itu di yang lagi jadi kan di yang bawah ini kita bisa tambah Cycle avatar ya. Ini widget untuk menambahkan sebuah avatar yang ada di tampilan. Lalu kami bisa isi dalamnya itu icon. Misalnya child yang tapi dalam child itu membutuhkan widget itu icon seperti ini ya lalu di bagian widget ini membutuhkan sebuah widget bukan widget maksudnya paling widget karena kalau dan di juga switch gitu itu ya oke misalnya ya Oke, ya. Jadi kalian harus benar-benar di dalam ujian itu kalian harus masukkan dulu ya. Jadi pertama kalian seperti ini ya icon tapi di dalam itu harus pasang gambar icon sesuai icon ya. Jadi kalian bebas mau apa saja dan kalian juga muncul ya. Bawahnya kita bisa lihat yang pasang awal titik y ya dan di save
ya. Ini ya di sini ya, di pinggir ya, di pojok. Jadi kita kasih 25, 30. Ini hem dari ayam saya itu kecil ya. Gitu. Mungkin teman-teman bisa disesuaikan dengan layar masing-masing ya. Oke, jadi sudah tampilannya ya. Mungkin ini kita agak perbesar ya, ikonnya ya, icon sama fontnya. Nah, di bagian sini itu juga di style ya, supaya lebih bagus. Dan membutuhkan widget style. Lalu lagi di style ini kan biasanya namanya font itu tidak jelas. Kan di bagian font itu tidak usah connected, tapi maju aja langsung itu ya, biar agak beda-beda. Kalau sedikit ini jadi ini tadi membuat sebuah chat teks untuk aplikasi dan di mana itu kita bisa style pada dalam teks di chat teks dan representasinya itu bukan di chat teks dan di dalam itu ada konstelasi ada awal dan sebagainya lagi berbeda ya. Kalau nilai itu pasti ada kontuan ada kontuan ada ini bisa dieksplor jadi ya bisa dicoba kalau kita coba menggunakan atau kita main ya pokoknya mungkin ada sedikit ya dari sisi ini ini di lalu kalau soal itu kita kehilangan untuk ya atau untuk show dari waktu ya kita perlu mendapatkan sebuah data check-in dan juga dia bilang dengan kelompok ya yang di mana kontrak ini kita bisa tambahkan kita sekali jadi kalau yang bisa dan sudah jauh ya atau ini dari sampai 65 kenapa bisa sampai ya berarti dari dalam yang ini itu kita bisa disambungkan kan jadi ya jadi kita bisa di tentang sensitif makanya kita akan pengen aja kita tidak belajar dari pakai konten ini kita bisa disambungkan kan itu decoration ya decoration pasti box decoration. Nah, di box decoration ini tinggal kita tambahkan ya. Tinggal kita tambahkan alat yang juga radius ya. Border radius itu kayak suatu kelengkungan pada ujung kotaknya. Itu ya. Dan di sini ini tidak muncul ya karena Anda tidak mesti ya. Berapa lebar berapa ya. Jadi kita kasih dulu di kontainer width-nya itu jangan kita sesuaikan misalkan 10 atau 20 jangan artinya tidak restricted. Jadi kita pakai double infinite itu untuk dari ujung layar HP kita sampai ujung sini. Jadi itu akan responsif. Nah, untuk width itu memang kita sudah untuk height kita kalau tambahkan kita langsung tambahkan saya untuk bagian saya untuk syarat untuk belum
Prabowo bisa kita bisa ya kita di program. Jadi ke depannya itu nanti akan ya harus betul children itu ya karena memang kalau itu bukan children sebentar kayak di teks ini kita akan menambah bagian tanggal ini misalkan size tuh kosong dan itu kita kasih style ya text style ini saya belajar text style seperti ini ya ini masih agak belum kita atur ya text style itu contoh misal kalau itu ya lalu di sini ada size-nya 18 ya 18 saya cukup ya dan ini kita taruh di poin gitu biar ini ya saya tidak ini nanti masa menurut bisa jadi dibagi lain dan decoration ini kita lakukan lagi itu benar-benar dan di sini itu yang benar ya lihat ya benar-benar boleh itu sama aja kalau itu secara keseluruhan itu nanti bisa atur ya atau kita pakai only itu juga satu jadi bisa ya jadi kita bisa secara ini ini itu merupakan ciri-ciri ya itu harus kuat 20 ya tapi harus 20 bisa tidak seperti itu ya ya ini jadi nggak usah kayak ini tapi berarti berat pada berat kemarin ada hasil di sini ini untuk ibu butuh oke ini itu sebagai bukan ya ini sudah ini memang langsung kita bisa dari kita bahan cinta ya kalian mau di decoration ini kita kasih kayak kita lihat mereka betul ya setelah sedikit disalahkan pendirian 20 ya 20 ya ini di bagian ini kan saya kayak seperti apa ya ini template ya di bagian saya dengar kita bisa tambahkan yaitu size box ya ada dan depan itu aktif sesi itu bisa itu pasti paling saya mereka itu beda itu dia untuk spacing itu bisa tambahkan data ya ini yang kita mau tambahkan aspek atau satu saya misalkan
sebuah spesifikasi ya cara oke ada bahan dari ya oke ini bisa kali di bawah ini ya teks teks dan di sini dimasukkan teksnya. Sekarang itu sebelum buat kliknya ya lalu di sini seperti biasa ini bagian prestasi ya ya ini itu kita studi ya. Ini bakal kayak sedang kayak jauh dikit. Ini kita bisa dengan saya spacing ya. Di bagian ini ada yang namanya pricing ya dari itu spacing yang jadi spacing ya. Setelah itu ini kita tidak besar ya. Dan ini tuh bukan kita proses kasih apa ya grade di sini grade ya sini grade berarti kasih grade di save coba kurang ya berarti warna putih tapi memang agak kasih font wiki aja yaitu 300 ya W300 ini ya atau 200 deh. Oke, cukup lah ya, cukup intinya seperti itu ya. Dan ini kayaknya kurang menarik. Udah 16 dan ini ubah jadi 20 deh. Setelah kita bisa bilang ya oke berarti dia kumpulan untuk memang dia program tadi secara soal horizontal ya baru di ini dia teks itu kita bisa tambahkan kita bisa tambah ya yaitu row ya untuk searching jadi bisa soal dan menambahkan skill-skill ya seperti biasa dan skill-skill kita bisa pasti kode akan itu pas dan bisa ya jadi kita kode dan di kalau kita sisi sosial lagi lalu diksi sama ya cek dan bisa cara cek mungkin dari ya dan bisa ini pasti cek ini ada garis ya itu kita bisa kan yaitu chat ya check in icon dan jangan lupa lupakan dan juga teks di bawah yang jam ya ini kita check in dulu lalu setelah check in ini kita sisi kalau
atau enggak tadi why itu terjadi why bisa ya tidak bagi yang ini bagi yang siap ini kita bisa bahkan 5 ke 4 ini kok bisa seperti ini ya, mungkin sih untuk dan bisa belajar lebih lalu cek dan selanjutnya ada garis ini kita jadi intinya seorang dari kita teks ini kita bisa disembarkan tapi itu teks yang mungkin yang jika atau boleh jika jika itu dan dari selesai lagi ekspresi ini ya pada itu agak sedikit berbeda dari coba ya kepada teman-teman ya dan jalan sama-sama persisnya itu apa ya jadi enggak kasus masalah banget berarti nggak usah pakai yang jamnya itu nggak usah pakai terlalu lebar ya kalau saya bisa tidak jadi bisa apa aja sudah ini ekspansi ini dapat 70 boleh ini kasih setengah tadi ya sama 10 ya ini kita saja dari kita informasi cek ya cek ini volume lagi ya nanti jadi aku volume ini dan paling dari seperti ini tadi jadi cek out dan ini boleh harus dengan space ya aku boleh atau besar dari space seperti ini ya jadi sudah memulai masih space ini boleh sebentar ini karena memang tidak selanjutnya ada judul prestasi cepat judul prestasi cepat ini membuat yang dimana ini itu berpeluang ya dari dalam itu ada orang itu kenapa kalau ini kita ada apakah disamping dari teks disamping dari berarti kita pakai karena itu terjadi secara lalu dia ada berjadi secara atau bahkan mungkin ada tambahan kayak decoration atau kalian mau dekorasi jadi kita tambahkan aja ya sedikit aja eksternal teks di bagian untuk ya untuk cara ini klik di bagian ini lalu kita lihat ternyata deskripsi ini tambahkan ini teks ya kita tambahkan bentuk teks sesi cepat sesi presentasi ini kita bisa dari ya ada ya atau materi tadi ekstra ya ekstra kita kasih di save ya di save lagi oke setelah kita seperti ini seperti ini kenapa terjadi oke teman-teman dulu ini kali bagian ini
itu kita hidup di sebuah yang dijalankan lorong akan ya terus akan penambahan mode berhorizon seperti ini salah ya. Nah itu bukan di dalam ya di dalam jadi kita ya push kita ya dalam masa-masa tebal row ini di seperti ini ya karena memang ini dalam tak ya di dalam jadi memang tiba-tiba ini kita siap ya jadi di hap kita lihat di atas ini bagian digunakan ya bagian itu ya kita lihat kokom ya bagian di bawah kontainer ya di bawah kontainer di sini kalau kontainer ini itu masih kotak masih jadi kontainer seperti ini ya ini boleh tambahkan box ya sebuah 20 ya oke itu lanjut next dengan save dulu ya save dulu presentasi cepat sudah oh hey ya sampai ya benar gue sudah ya oke lanjut ke presentasi cepat ya dan di sini ada scan ini kita bisa tambahkan tapi memang kayaknya sedikit waktu itu hampir sedikit habis ya jadi saya rasa teman-teman harus bisa melanjutkan ke bagian ini ya partnya ini bisa sih ini nggak terlalu rumit ya karena memang pakai container dan di container itu kita isi sebuah volume dan volume itu kita isi lagi dengan row ya row karena dia bentuknya ada yang horizontal dan vertikal ini horizontal ya sebenarnya masih banyak yang harus kita kejar ya tapi untuk membuat tampilan memang agak sedikit lama ya ini juga ya selanjutnya ada history ya ada sama seperti yang tadi ya memang kita tuh sebenarnya hanya itu aja widget yang kita pakai ya inti sesuai kebutuhan di sini ada slide line screen kedua history ya ada header time ada header itu ya pakai audio dulu ini di slide ya nah seperti ini ya jadi di sini ada header lalu di sini itu ada card ya ada container yang container itu isinya ada dua ada row ya ada row dan di dalam row itu ada container pokoknya intinya teman-teman kalau bisa seperti ini itu sudah terbayang oh ini pakai card ya pakai container dan di dalam container itu ada container dan produk yang harus ya di dalam ini ada dua bahan size ya ada dua seperti list yang berbawah pakai untuk dia pakai dan soal ini kalau ini itu diterapkan seperti yang tadi konten ya jadi kita bikin sebuah ya kita bikin ya macam ini ya lalu kita ambil gitu dan kita bisa berpulang terus ini di sini bisa berubah karena memang bisa berubah dengan cepat ya oke isi oke ini kita lanjutin dulu deh yang baru ini ya sensitif ini mudah berapa persen atau kita coba untuk hal-hal histori ya ini bor sebenarnya ada yang namanya slice ketiga ya bagian pak ini kalau kita buat intinya kita nggak akan tunggu karena memang yang baru selesai ya baru setengah ya ini baru setengah sampai aksi cepat mungkin tapi kalau nggak terlalu rumit ya ini juga
orang absen pakai row ya, karena kan memang kiri ini tahu. Lalu selanjutnya ini peace view ya, karena kita sudah belajar di pertemuan ya, tinggal kita tekankan saja kita bagian halaman. Oke. Jadi mungkin kalau kita buat yang selanjutnya itu tidak akan buru-buru ya, waktunya sudah habis. Jadi mungkin lanjutan dari home screen, slicing kedua ya, story itu, dan juga di bagian slide atau privat itu tidak tugas saja ya, karena nantinya bisa teman-teman harapkan teman-teman tuh bisa mengerjakan. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman tidak mengatakan tiba-tiba buat kita itu baru ke depan aplikasi kita kembali ini sudah dengan air kita tinggal di mana aplikasi itu sudah bersih seperti yang sudah saya jelaskan bahwa yang tadi ini tidak sudah kami ya, tapi pokoknya sesuai dengan solusi. Lalu ini alatnya sudah bisa digunakan sesuai lokasi. Nanti ada penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Lalu juga cepat saat titik itu mungkin pertemuan itu sudah saya jelas-jelasnya tidak haram, tidak sebagai jadi tinggal diimplementasikan saja ya. Kita juga pakai view untuk yang ya sampai ya pakai kolom atas bawah ya, ini pakai pipe ya, kalau ini ada kontainer yang bentuknya ya. Nah ini border radiusnya di bawah dan di bawah kanan kiri aja, itu pakai border radius only ya, radius left dan juga right ya. Selanjutnya di sini ada list ya, atau ini pakai komponen ya, komponen yang kita buat widget satu widget kita bisa gunakan terus menerus ya. Jadi aturan ini pakai teks dan ini pakai program ya buat dilatih ya, teks dan juga icon juga ya. Jadi ini ini widget aja ya, ini satu ya, widget dan dapat terus menerus dari secara Oke, coba sebentar kita lagi. Oke, mungkin ini itu saja dari kita baru menyelesaikan sedikit ya dari ya. Jadi kalau dilanjutkan juga yang waktu terbatas dan itu tuh banyak yang harus bicara coding lagi ya, apa ya. Ini baru tampilan yang masih statistik ini juga jadi kita pakai secara otomatis dari sesuatu ya. Dan kalau jujur ya karakter ini itu boleh jadi lokal itu nanti aplikasi itu bukan sebuah application atau aplikasi, jadi kalau tahu kalau teman-teman mengenai sebuah yang atau ya jenis kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi ya itu aplikasi itu ada beberapa perizinan untuk menggunakan sebuah lokasi itu nanti dan kita mendeteksi sebuah lokasi yang itu yang paling bagus ya. Oke. Mungkin kita lanjutin kata sebut balik ya untuk kita buat aktivitas selanjutnya bagian bentar ya, bentar ini ceritanya kayak atau menit. Oke, ini kita
cepat saja ya. Kalian pada bagian tulisan studio ya, dari tulisan studio itu kalian bisa klik kanan di bagian besar ya, dan di sini pilih file lagi ya, file lagi yaitu gambar ataupun gambar itu widget ya, karena kalau widget bergambar itu nanti kita akan panggil terus, kita akan panggil ya. Kalau udah boleh diatur, ini kita import aja ya, import package Flutter yang terdaftar ya. Oke, selanjutnya di sini ada STL ya, pakai kalau tidak PHP ya, itu tidak pakai STL ya, melainkan pakai STL karena memang dia berubah karena saat Mandiri tadi itu lama-lama ini akan berubah ya. Kalau misalnya file klik itu dalam ini pun akan jadi setiap tiap bantuan ini ya, bantuan klik itu berubah konten. Jadi kita pakai STL ya, STL di enter. Nah di sini boleh baru cek ya. Ini nggak bisa sebelumnya, karena nanti kita sebenarnya di linknya aja ya, linknya aja. Print ini kita baca di sebuah foto ya, ya. Dan ini itu bisa tambahkan body ya. Jadi ini kosong aja. Nah di bagian di ini kita bisa tambahkan buat variabel ya, terus kita bisa lihat yang kita kelas baru itu ya, belum orang. Lalu di sini itu kita kasih namanya variabel ya, variabel ya, untuk menyimpan sebuah tapi misalkan jika apa indeks untuk kalau misalnya ini terlalu lanjut ya, ini indeks ini hati-hati, jadi berada itu indeks satu, kalau profile itu indeks dua, dan pun maksudnya beranda itu indeks satu dan history indeks dan apa indeks tiga, jadi sudah disesuaikan di variabel. Oke, jadi kita pakai 0 dulu, lalu kita tambahkan nilai final ya, ini variabel yang variabel package ya, dan isinya itu memang bukan satu data melainkan banyak, jadi pakainya ada. Oke, lalu di sini itu kita tambahkan itu user scope. Oke, itu user scope ya, di sini user scope ya. Lalu setelah user scope, selanjutnya ada yang namanya requirement field, tapi kita belum punya, jadi kita copy aja. Jadi ada tiga yang sebenarnya atau teman-teman bisa tambahkan filenya ya, jadi bisa kalian klik kanan di bagian besar, dan di sini bagian yaitu ya, kalau udah ini langsung bisa dibuat aja ya, itu bisa kasih STL ya. Dan ini kita coba buat ya sedikit mungkin ya. Ini ada yang namanya header, kan udah. Kita bisa teks bisa selesai. Oke, langsung aja kita tambahkan ya, di bagian sini itu bisa kalian ubah jadi history view, dan return-nya itu kita ubah menjadi scaffold ya, ya. Lalu di scaffold ini ya,
kita tambahkan sebuah kontainer dari box. Kalau kita lebih sedikit, oke itu kita bisa ubah ke kontainer. Kenapa? Karena kita sudah panggil di bagian sini untuk kontainer. Jadi kita panggil aja ini ya on ya. Seperti ini lalu ini kita bisa tambahkan kalau sampai tapi itu 10 ya ini kita panggil dulu aja di bagian table kita history user history ya. Oke, ini it's okay karena memang tidak dibilang belum ada kan. Ini kita bisa tambahkan bagian sini ya bahannya ya kita jadi user history ini history di bagian ini berarti kita pasti current index ya index itu buat jadi seperti ini masih ada belum lanjutkan ya oke ini sini seperti itu dulu harus dipakai index seperti ya jadi ini satu kedua dan ini bagian jadi ya kalau misalnya ini bisa dipilih murah bagian mungkin ya sih masih berada ini itu jadi diajarkan aja ya baru ada notification data ya notification data kita baru jadi kelihatan pasti di sini ada current index ya current index ya ada tadi yang ini ya oke lanjut next ke bagian on tap ya saat diklik apa yang akan terjadi ya on tap di sini access karena index itu sesuai jadi sudah sesuai lalu di sini set itu saat tombol diklik apa yang akan terjadi jadi saat tombol ya intinya saat diklik jadi apa yang terjadi ya jadi set itu function yang akan dijalankan saat pertama kali ya di sini ada karakter index itu udah menjadi index paham ya logikanya ya ya kalau sudah di sini kita tambahkan item definition bisa di sini item misalkan menggunakan dan dalam application di ya di bagian di sini itu ada view ya view ya taruh aja ini icon ya ini iconnya bebas mau apa aja yang penting kita sudah panggilan widget lalu dalamnya itu baru kita patah sesuai dengan icon yang kita ingin lalu di sini itu yang namanya claim nah, itu berbentuk string ya tapi dia string sama ya lalu ini kita pakai ini ya jadi tidak berapa ada yang saya buat tiga di sini saya ada disposisi di sini saya ada atau ya ya saya di sini ada akun di sini karena saya tempat itu istilah pakai itu deh
hanya ini kita lihat ini di sini lihat di dokumentasi yang ada di Korea ya. Jadi kalau misalkan kalian belajar ini bisa dilihat di dokumentasi dari transaksi di waktu item itu nanti yang coba kalau di ya ini masa error yang ini karena yang saya panggil tidak dia dengan belajar ya jadi kita harus panggil jadi dia ngomong bagian dari itu ya jadi ini bisa jadi mungkin ini ada tapi ya sudah ya jadi ini ada kita sudah buat coba kalau kita buat ya tapi pasti kalian akan di sini itu ibaratnya kalau aja intinya kita sudah selesai membuat berarti kita paling dapat aja ya bagian dan halaman sekarang sama saja kalau kita setting di bagian sini itu kalau kita buka di sini kita lihat ya ini kasih komen itu bisa kasih kali ini 2 kali ya halaman profile dan halaman history ya di sini halaman user halaman jadi kita sudah buat jadi kita riwayat kita kasih deh misalkan sebuah cara ini misalkan tadi seperti riwayat absensi berarti kita tambahkan dengan absensi yang kasih volume aja atau di sini kita kasih center yang bulan nanti depan cara sudah ya jadi sudah ada ya mungkin hari ini ya pertemuan kali ini pertemuan kali ini siap dan juga komponen dari aplikasi jadi ya kita fokus ke pertemuan itu tentang yuk socializing. Jadi lanjutnya teman-teman itu kita bisa masuk ke project ya, yang dimana pada ada mengatur kita lokasi dan juga sumber bermain jadi package normal ya. Jadi kita sudah bisa menambah package Oke, mungkin segitu saja karena begitu.
Kasih, terima kasih Kak Daya atas pemaparan materinya hari ini. Teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa itu ya lewat lewat grup aja, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana tanya jawabnya. Pasti akan langsung dijawab sama Kak Dayat ya. Dan ini nanti ada post test menyelesaikan study jam hari ini. Dan kirim lagi kok linknya di mungkin untuk kelas hari ini mungkin sekian dari kami. Apakah ada sesi foto? Oh iya, surveinya bisa kita buka. Oke, teman-teman bisa diisi dulu ya surveinya. Atau kalau nggak bisa barcode-nya itu bisa linknya udah aku kirim di room Zoom. Ya teman-teman, maaf ya tadi yang di barcode sama yang dikirim di room Zoom kok beda, ternyata aku nggak recheck lagi, sorry. Ntar aku kirim di grup bagi yang belum isi ya. Untuk sekarang kita masuk, mungkin kita bisa masuk ke sesi dokumentasi. Ayo guys, dinyalakan kameranya, bisa dipakai backgroundnya, siapkan pose terbaik. Asik. Ayo ini Christian, Eka, Tuhan, apakah mau on cam sebelum di screen? Ya aku mulai aja ya fotonya. Satu, satu, dua, tiga. Gini-gini saya. Satu, dua, tiga.